Film dibuka dengan menceritakan klan Changyun mengadakan pertarungan setiap 100 tahun sekali. Salah satu pemuda, pemimpin suku siluman rubah bernama Jiu. Ia datang ke sana dan mengikuti kompetisi tersebut. Ketua klan Changyun bernama Xiao Er. Ia merupakan seorang dewa. Kompetisi ini diadakan untuk merekrut pendekar hebat yang nantinya dijadikan pasukan klan Changyun miliknya. Akhirnya pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh Jiu. Siapa sangka kedatangannya ke sana bukan untuk menjadi pemenang, melainkan ingin merebut kembali kekasihnya bernama Ayu, yang saat ini diambil oleh Xiao Er. Kita pun flashback sebentar, mereka berdua merupakan sepasang kekasih. Jiu pemimpin suku siluman rubah, sedangkan Ayu kekasihnya adalah seorang dewi yang tinggal di dunia manusia dan membentuk sebuah klan bernama klan Ling Xiao. Namun siapa sangka klan Changyun dan klan Ling Xiao sudah terikat pernikahan secara turun-temurun. Sehingga hal itu memaksa Ayu harus menikah dengan Xiao Er. Ayu tentu saja di kala itu menolak sebab ia tidak pernah tahu klan miliknya terdapat janji pernikahan dengan klan Changyun. Xiao Er yang memiliki kuasa membawa Xiao Er secara paksa dan hendak menetapkan tanggal pernikahan mereka. Apabila Ayu menolak, maka klan Ling Xiao akan dibinasakan. Akibat itu, hubungan mereka berdua pun akhirnya berpisah. Karena Ayu tidak mungkin membiarkan klan Ling Xiao miliknya dibinasakan. Semenjak hari itu, Jiu menjadi sangat marah kepada Xiao Er. Ia pun berlatih siang dan malam tanpa henti supaya jauh lebih kuat agar bisa mengalahkannya dan merebut kembali kekasihnya. Kembali ke masa sekarang, Jiu dengan lantang menunjuk Xiao Er untuk bertarung melawannya karena kedatangannya saat ini ingin merebut kembali Ayu kekasihnya. Mendengarkan itu, Xiao Er menjadi murka karena ia sudah bersikap kurang ajar di hadapan dewa sepertinya. Benar saja, Xiao Er memang jauh lebih kuat. Jiu yang selama ini sudah berlatih masih belum mampu untuk mengalahkannya. Adiknya Jiu bernama Lukman yang merupakan pasukan milik Xiao Er mencoba melindungi kakaknya, namun ia justru dipukul mundur oleh Xiao Er. Di saat Jiu hampir dibunuh, Ayu berkata tanggal pernikahan mereka sudah dekat dan memintanya untuk mengampuni nyawa Jiu. Mendengarkan itu, Xiao Er mengabulkan permintaannya dan menyuruh Jiu untuk pergi. Setelah kejadian tersebut, Jiu menjadi marah kepada dirinya sendiri yang sangat tidak berguna. Lukman, adiknya di sana meminta sang kakak untuk melupakan Ayu. Karena bagaimanapun juga, kekuatan mereka tidak sebanding dengan Xiao Er. Selama ini, siluman seperti mereka memang selalu tunduk kepada dewa. Akhirnya kita mengetahui Xiao Er saat ini berencana mengumpulkan ketiga batu spiritual. Saat ini, Ayu memegang salah satu batu spiritual tersebut, sedangkan ia memegang batu spiritual dari alam dewa. Itulah alasan ia ingin menikahi Ayu bukan karena cinta, melainkan ingin mendapatkan batu spiritualnya. Ia pun memerintahkan kaki tangannya di sana, kita sebut saja namanya Bunga, untuk mencari keberadaan pintu masuk klan iblis dan mendapatkan batu spiritual milik klan iblis. Sementara itu, Jiu berhasil menemukan keberadaan Ayu. Ia pun berkata Xiao Er hendak mengumpulkan ketiga batu spiritual dan ingin menguasai ketiga alam. Xiao Er hanya menyamar menjadi dewa supaya rencana jahatnya bisa berjalan mulus. Karena Ayu sejak awal memang sangat mencintai Jiu, akhirnya ia pun ikut pergi bersamanya. Setelah mereka pergi, Lukman sang adik melihat itu dan tidak berani untuk menghentikan karena kebahagiaan kakaknya adalah kebahagiaannya juga.
Tak lama kemudian, adiknya Ayu bernama Lu Ying merasa khawatir melihat sang kakak tidak berada di kamar. Tiba-tiba Bunga datang ke sana, mau tidak mau ia pun menyamar menjadi Ayu. Untung saja hal itu berhasil dan Bunga tidak menyadarinya. 不行，我必须要找回姐姐。 Sementara itu, Jiyu berhasil membawa Ayu pergi jauh dan hendak membawanya kembali ke tempat tinggal suku rubah miliknya. Di perjalanan, Ayu sangat senang melihat terdapat banyak sekali kunang-kunang. Dan itu baru pertama kali ia melihatnya. 给你抓起这回来。 的苍云从未见过此物，它就像小灯笼一样。 把那些萤火虫都抓来送给你。 Setelah tiba di rumah, Jiyu memetik salah satu bunga yang ia tanam sembari diberikan kepada Ayu sebagai tanda ia ingin melamarnya. Mendengarkan itu, Ayu sangat senang dan menerima lamarannya. Di sisi lain, Lu Ying yang sedang mencari keberadaan sang kakak tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang meminta tolong. Pemuda tersebut bernama Yan Lu. Yan Lu sangat terkejut, wajah wanita di sana mirip seperti almarhum gurunya. Lu Ying merasa aneh karena pemuda itu tiba-tiba memeluknya. Setelah itu mereka berdua pun berkenalan. Yan Lu berkata baru saja ia diserang oleh monster penunggu hutan terlarang. Lu Ying sempat bertanya kenapa ia memeluknya, namun di sana Yan Lu tidak menjawab dan segera meminta maaf. Merasa kasihan, Lu Ying mengobati tubuhnya yang terluka. 江姑娘，在下阎洛。 真是有缘，我也有洛，我叫洛。 Di waktu bersamaan, Xiao Er mendapati Ayu tidak berada di kamar. Tentu saja hal itu membuatnya menjadi sangat marah. 南宫晓来了。 Tanpa butuh waktu lama, Xiao Er berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Jiyu langsung diserang tanpa sempat melawan. Lalu setelah itu, ia memukul dan menyiksa Ayu, tepat di hadapan Jiyu. Sambil menangis, Ayu berkata ia sangat mencintai Jiyu dan hanya mau menikah dengannya saja. Perkataannya itu semakin membuat Xiao Er menjadi tambah murka. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menyiksa Jiyu. Setelah Jiyu terluka parah dan sekarat, Xiao Er ingin menghabisinya. Tidak ingin kekasihnya dibunuh, Ayu berkata apabila Xiao Er berani membunuhnya, maka ia juga akan bunuh diri. Karena ia tahu Xiao Er hanya ingin mengambil batu spiritual yang ada di tubuhnya. Mendengarkan itu, Xiao Er mau tidak mau mengurungkan niatnya dan pergi dari sana. Dalam kondisi terluka parah, Jiyu mengumpulkan kembali semua tenaga dalamnya untuk melakukan penyembuhan. Di sana pun ia bersumpah akan membunuh Xiao Er dengan tangannya sendiri, membalaskan dendam atas tindakannya barusan. Sampai kapanpun ia tidak akan membiarkan wanitanya direbut oleh orang lain. Sementara itu, Ayu dikurung ke dalam kamar oleh Xiao Er. Lu Ying sangat bersedih melihat kakaknya diperlakukan seperti ini. Ayu sebagai keturunan seorang dewi tidak sepantasnya mendapatkan penghinaan. Apabila Dewa Langit sampai tahu apa yang menimpa mereka saat ini, Xiao Er sudah pasti akan diadili dan mendapatkan hukuman. "你我大婚之前不要离开这个房。
别跟我玩花。 Di sisi lain, Yan Lu pergi ke makam sang guru yang ternyata wajah gurunya memang sangat mirip seperti Lu Ying. Secara diam-diam, Ayu keluar kamar, Lukman memergokinya dan meminta ia supaya melupakan kakaknya. Apabila mereka masih berhubungan, Jiyu pasti akan dalam bahaya. Ayu justru tidak peduli, apapun yang terjadi, ia bersama Jiyu akan tetap bersama, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ternyata ia pergi ke ruangan rahasia milik Xiao Er dan di sana terdapat batu spiritual alam dewa. Ia pun berusaha untuk memusnahkannya, namun sayang tidak bisa. Tiba-tiba Jiyu datang ke sana dan sejak awal ia memang memiliki rencana yang sama sepertinya. Karena sudah saling bertemu, mereka berdua pun bekerja sama untuk mencuri batu spiritual tersebut agar kelak Xiao Er tidak bisa menguasai ketiga alam. Setelah Jiyu berhasil mencuri batu spiritual milik alam dewa, kini mereka sudah bebas dan tidak akan dikuasai oleh Xiao Er lagi. Tak lama kemudian, Xiao Er datang ke sana, ia merasa ada penyusup yang masuk ke ruangan miliknya. Setelah mengetahui batu spiritual alam dewa miliknya telah dicuri, ia pun menduga ini ulah dari Jiyu bersama Ayu. Alhasil, Lukman dicurigai sebagai pelaku yang membiarkan Ayu bersama Jiyu masuk ke dalam, sebab bagaimanapun juga ia adalah adiknya Jiyu. Xiao Er mengancam dan memerintahkannya untuk menangkap Jiyu dan Ayu. Apabila gagal, maka ia akan dihabisi. 快去把你那下作的哥临时被盗，好大的一出戏！ Singkatnya, semua pasukan yang dipimpin oleh Lukman lalu disebar. Terlihat Lukman menggunakan alat pelacak untuk menemukan keberadaan sang kakak. Mereka berdua saat ini sedang bersembunyi di balik pohon, dan Jiyu menggunakan segel pelindung supaya keberadaan mereka tidak terlihat. Namun sayang, Lukman mengetahui itu dan menghancurkan segel di sana. Sebagai seorang adik, ia tidak mungkin membiarkan kakaknya ditangkap. Oleh sebab itu, ia menyuruh mereka untuk segera pergi. 你们还不走吗？ Jiyu bersama Ayu lantas memasuki hutan terlarang milik dewa agar bisa kabur dari kejaran. Sayangnya, Bunga melihat itu dan ia pun mengetahui keberadaan mereka berdua. Benar saja, Jiyu tiba-tiba membeku karena tempat itu adalah wilayah kekuasaan alam dewa. Apabila ada siluman yang masuk, maka tubuh mereka langsung membeku. Tidak ambil diam, Ayu segera menggunakan energinya untuk menghangatkan tubuhnya. Setelah Jiyu kembali membaik, mereka pun segera keluar dari sana. Ternyata Xiao Er sudah menunggu sedari tadi. Sambil menyandera Lu Ying, Ayu dipinta untuk menyerahkan diri dan mengembalikan batu spiritual alam dewa. Apabila menolak, adiknya akan dihabisi. Dari kejauhan, Yan Lu datang ke sana dan melihat itu. Di saat Xiao Er melancarkan serangan, ia pun memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkan Lu Ying. 消除灵石。 Singkat cerita, Xiao Er membawa mereka berdua ke jurang dingin dan berencana membunuh Jiyu menggunakan hukuman petir langit. Ayu berusaha untuk melindunginya, namun mereka masih kalah kekuatan.
Ayu lantas dibawa kembali. Di sana Ayu merasa jijik melihatnya. Tidak sepantasnya Xiao Er menjadi seorang dewa. Terlebih lagi ia sudah tahu misinya sejak awal ingin menikahinya supaya bisa mengambil batu spiritual miliknya. Mendengarkan itu, Xiao Er hanya tertawa sambil berkata, setelah ia berhasil mengumpulkan ketiga batu spiritual, kedepannya ia akan menjadi penguasa tiga alam dan semua makhluk hidup di muka bumi akan tunduk kepadanya. Karena Ayu sudah tahu niat jahatnya, Xiao Er menggunakan teknik terlarang untuk menghapus semua ingatannya tentang Jiu, agar kedepannya Ayu hanya tahu dirinya lah calon suaminya. 我愿意。我喜欢你。昨夜星辰，夫君。 夫人， Sementara itu, Lu Ying sedang diobati oleh Yan Lu. Di sana ia merasa khawatir akan keadaan kakaknya saat ini. Yan Lu menasehatinya untuk tidak melawan klan dewa. Mau bagaimanapun juga, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. 应该为自己而活。 Kini batu spiritual alam dewa telah kembali. Setelah ia berhasil menikahi Ayu, di saat itulah ia akan menarik secara paksa batu spiritualnya. Setelah semuanya berhasil, ia harus kembali memikirkan cara untuk bisa mendapatkan batu spiritual klan iblis. Singkatnya, Lu Ying menghampiri sang kakak. Di sana Ayu berkata ia seperti melupakan sesuatu hal. Namun ia sendiri juga tidak tahu. Melihat itu, seketika Lu Ying menyadari ingatan masa lalu kakaknya bersama Jiu telah dihapus oleh Xiao Er. Sambil menyisirkan rambutnya, Lu Ying hanya bisa menangis melihat penderitaan yang telah dialami oleh sang kakak. 欢迎来到魔族世，定是我魔族钦定。快来！ Di sisi lain, Jiu ternyata masih hidup. Karena frustasi, ia pun mendatangi wilayah klan iblis. Tujuannya saat ini yaitu bisa menjadi jauh lebih kuat untuk mengalahkan Xiao Er. Dari arah belakang, Yan Lu datang ke sana dan melihatnya. Ia pun tak menyangka jurang tempat Jiu dibuang oleh Xiao Er ternyata terhubung ke wilayah klan iblis. Ia pun melihat Raja Iblis yang kini sudah tidak memiliki tubuh fisiknya berniat memberikan seluruh kekuatan iblis kepada Jiu beserta batu spiritual. Karena Jiu sudah tidak memiliki jalan lain untuk bisa membalaskan dendam, ia pun menerima kekuatan dari Raja Iblis. 那就摘下我吧，不过你会被魔界支配。 江景环， Beberapa hari kemudian, Xiao Er bersama Ayu hendak melangsungkan pernikahan. Lu Ying bersama Lukman yang melihat itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tak lama kemudian, Jiu datang ke sana untuk menghentikan pernikahan mereka. Pertarungan pun sempat terjadi dan mereka pun sangat terkejut melihatnya sudah berubah menjadi Raja Iblis dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Setelah berhasil mengalahkan Xiao Er, Jiu sangat terkejut. Ayu tidak kenal kepadanya. Di sana Lu Ying menceritakan semuanya mengenai apa yang telah dialami oleh sang kakak. Mendengarkan itu, Jiu lantas berkata kalau ia adalah kekasihnya dan ia berjanji akan mengembalikan ingatan masa lalu tentang kenangan mereka berdua. Di malam hari, Lukman bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Jiu lantas menceritakan semuanya. Mulai saat ini, mereka tidak perlu takut lagi kepada Xiao Er dan Lukman dipinta untuk keluar dari pasukan klan Changyun. Di sisi lain, mereka terpaksa kembali ke klan dewa. Saat ini semua rencana Xiao Er hancur berantakan. Terlebih lagi, Jiu telah menjadi Raja Iblis dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Xiao Er lantas memiliki sebuah rencana. Ia akan memanfaatkan kelemahan Ayu dan Jiu, yaitu perasaan cinta yang mendalam, dan membuat kesalahpahaman di antara mereka berdua. Biarkan cinta mereka yang akan menjadi jurang pemisah dan hancur dengan sendirinya.
Keesokan harinya, Jiyu membawa Ayu ke hutan terlarang, tempat sebelumnya mereka pernah terjebak di sana. Jiyu menceritakan siapa dirinya dan kenangan masa lalu yang pernah mereka lewati. Awalnya, Ayu masih belum mengingat apa-apa, namun sesaat Jiyu langsung menciumnya. Seketika bunga es di sana langsung mekar, yang dimana itu memberikan tanda kalau mereka berdua memang ditakdirkan sebagai sepasang kekasih. Melihat itu, secara perlahan segel ingatan Ayu mulai hancur dan kenangan masa lalunya kembali lagi. 我好喜欢这里，愿倾心似我心。你是我的安慰，不会忘了你的。 Di tempat lain, Yan Lu saat ini merasa khawatir Jiyu telah menjadi Raja Iblis. Apabila ia tidak bisa menahan hasrat dan kebencian, ditakutkan Jiyu tidak akan bisa mengendalikan kekuatan iblis di tubuhnya. Apabila itu terjadi, maka orang-orang di sekitarnya pasti akan celaka. Lu Ying menjawab ia percaya kepada Jiyu dan tidak mungkin menyakiti kakaknya. 还没问你呢。 也很想你。 Mereka berempat pun lalu minum bersama untuk merayakan Ayu telah mendapatkan kembali ingatannya. Lu Ying bersama Yan Lu memberitahukan tentang hubungan mereka berdua yang resmi berpacaran. Hal tersebut membuat mereka turut bahagia. Di saat ia hendak kembali ke kamar untuk istirahat, tiba-tiba Yan Lu didatangi oleh Xiao Er. Di sana Xiao Er sudah tahu identitasnya yang merupakan siluman dan memiliki seorang guru yang telah meninggal. Xiao Er lantas mengajaknya bekerja sama. Apabila setuju, ia berjanji. Setelah berhasil mengumpulkan ketiga batu spiritual, ia akan menghidupkan kembali gurunya tersebut. Mendengarkan itu, tentu saja Yan Lu menolak. Ia tidak mau bekerja sama dengan penjahat sepertinya. Xiao Er memberikan waktu kepadanya untuk berpikir. Apabila setuju, ia memintanya untuk datang sendiri menemuinya. 我帮你救你师父，可以慢慢考虑。 Lalu keesokan hari, Yan Lu kembali menghampiri jasad gurunya. Ia pun mulai kepikiran untuk bisa menghidupkannya kembali. Karena ia sadar wanita yang sangat dicintainya adalah sang guru. Lu Ying hanyalah pelariannya saja, sebab wajah mereka sangat mirip. Ia pun akhirnya membuat pilihan dan akan bekerja sama dengan Xiao Er. 师父绝对不会背弃你，我对洛英只是逢场作戏。师父，你一定很快就会醒。 Lantas ia segera pergi menemui Lu Ying dan memutuskan hubungan mereka berdua. Ia pun mengaku alasan ia menyukainya karena wajah Lu Ying sangat mirip seperti almarhum gurunya. Ia sadar wanita yang dicintainya hanyalah sang guru. Tentu saja perkataannya membuat Lu Ying merasa kecewa dan patah hati. Tidak ingin wajahnya disamakan seperti gurunya Yan Lu, Lu Ying memilih melukai wajahnya sendiri supaya memiliki perbedaan dan tidak disamakan dengan harapan Yan Lu dapat mencintainya. Tetap saja Yan Lu tidak bisa memaksakan isi hatinya dan memilih untuk berpisah. Setelah itu ia pun pergi ke alam dewa untuk menemui Xiao Er dalam menyetujui kerjasama mereka. Asalkan gurunya bisa dihidupkan kembali, apapun pasti akan ia lakukan. Xiao Er lantas akan mengajarinya teknik merasuki tubuh seseorang. Dan nantinya ia harus merasuki tubuh Ayu dan membuat kesalahpahaman di antara mereka berdua. Perlu diingat, rencana ini tidak boleh sampai gagal. Beberapa hari kemudian, acara pernikahan Jiyu dan Ayu akan segera dilaksanakan. Dari kejauhan, Lu Ying tidak berani untuk menghampiri sang kakak. Karena wajahnya terluka saat ini, ia tidak ingin membuat sang kakak merasa khawatir. Baru saja Ayu masuk ke dalam kereta dan hendak pergi ke aula pernikahan, tiba-tiba Yan Lu segera merasuki tubuhnya.
Sesampainya di aula pernikahan, Yan Lu yang telah mengendalikan tubuh Ayu lantas meminta Jiyu untuk memberikan batu spiritual klan iblis kepadanya sebagai mahar pernikahan. Tanpa curiga sedikit pun, Jiyu tentu saja bersedia memberikan. Ternyata Lukman menyadari ada yang tidak beres dan berusaha menghentikan sang kakak. Tidak ingin usahanya gagal, Yan Lu kembali mengendalikan tubuh Ayu dan segera membunuhnya. Sontak, hal tersebut membuat Jiyu sangat terkejut kenapa ia melakukan ini semua. Ayu berkata, perasaannya selama ini kepadanya hanyalah kebohongan, karena tujuan awalnya mendapatkan ketiga batu spiritual untuk diberikan kepada Xiao Er. Tak lama kemudian, Xiao Er datang ke sana dan berhasil merebut batu spiritual tersebut. Secara bersamaan, Yan Lu juga keluar dari tubuh Ayu. Namun sayang, Jiyu tidak sadar akan hal itu. Alhasil ia pun jadi membencinya. Setelah melihat itu semua, kesalahpahaman di antara mereka berdua pun terjadi. Jiyu sangat marah melihat Ayu membunuh adiknya. Tiba-tiba, Xiao Er secara diam-diam mengendalikan tubuh Jiyu untuk menyerang Ayu. Namun hal itu dihentikan oleh Lu Ying, sehingga ia pun tewas terbunuh. Melihat itu, tentu saja membuat Ayu menjadi sangat membencinya. Alhasil kesalahpahaman di antara mereka berdua pun terjadi. Memanfaatkan kebencian Ayu, Xiao Er menghasutnya sambil memberikan sebilah pisau untuk menikam Jiyu. Dengan segera, Ayu melakukannya dan menusuknya menggunakan pisau tersebut. Mereka berdua yang awalnya sangat mencintai, kini saling membenci satu sama lain. 不是我害了300年的僵尸。 Adegan lalu melompat 1 bulan kemudian. Kini Jiyu menjadi Raja Iblis yang baru dan memiliki pasukan iblis. Tidak hanya itu, Jiyu yang memiliki kekuatan Raja Iblis berhasil menghidupkan Lukman adiknya dan menugaskan untuk mencari keberadaan Ayu dan menangkapnya. Tidak peduli dalam keadaan hidup atau mati. Tak lama kemudian, Kaisar Dewa, penguasa alam langit, datang ke sana. Alasan ia menemuinya untuk mengajak Jiyu bekerja sama. Diceritakan, Xiao Er adalah dewa kuno yang telah mengkhianati alam langit dan banyak berbuat kejahatan. Saat ini, Xiao Er memiliki ketiga batu spiritual. Cepat atau lambat, ia akan menggunakannya untuk menguasai ketiga alam. Satu-satunya orang yang bisa menghentikannya adalah Jiyu. Karena memiliki dendam kepada Xiao Er, Jiyu bersedia bekerja sama dengannya. Sementara itu, Yan Lu menagih janji kepada Xiao Er yang akan membantunya untuk menghidupkan kembali gurunya. Xiao Er lantas menepati janji tersebut dengan meminjamkan ketiga batu spiritual kepadanya. Setelah mendapatkan batu spiritual, Yan Lu segera pergi. Bunga sempat bertanya kenapa memberikannya. Xiao Er menjawab, ia memiliki sebuah rencana dan sengaja meminjamkan ketiga batu spiritual itu kepada Yan Lu. Akhirnya, Lukman berhasil menangkap Ayu dan dimasukkan ke dalam penjara. Ia pun memukulnya menggunakan cambuk. Jiyu segera menghentikan karena apabila mereka langsung membunuhnya, sama saja memberikan keringanan hukuman kepada Ayu. Ia ingin mengurung dan menyiksanya di dalam penjara untuk selama-lamanya. Hanya dengan begitu, dendamnya bisa terbalaskan. Karena ia menganggap Ayu sudah mengkhianatinya. Sama seperti Jiyu, Ayu juga membencinya sebab sudah membunuh adiknya. Kebencian di antara mereka berdua pun semakin lama semakin membesar. Akhirnya, Yan Lu mulai melakukan ritual untuk menghidupkan sang guru. Ia bahkan rela memberikan semua kultivasi ratusan tahun miliknya kepada ketiga batu spiritual. Usahanya hampir saja berhasil dan sang guru sedikit demi sedikit mulai menunjukkan reaksi pergerakan. Namun tiba-tiba Xiao Er datang ke sana dan mengambil kembali ketiga batu tersebut. Sejak awal ia memang memanfaatkan Yan Lu supaya ia memberikan semua kultivasinya kepada batu spiritual. Setelah itu ia pun pergi dari sana.
Tentu saja Yan Lu sangat marah karena dikhianati oleh Xiao Er. Ia pun menyesal telah mengkhianati Jiyu dan Ayu, bahkan membuat kesalahpahaman di antara mereka berdua. Ia tidak menyangka selama ini ia sudah dimanfaatkan oleh Xiao Er. Untuk menebus kesalahannya, ia pun pergi ke kerajaan iblis dan mengakui semua kesalahannya di hadapan Jiyu dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja Jiyu sangat marah kepadanya karena Yan Lu, ia bersama Ayu terjadi kesalahpahaman dan membenci satu sama lain. Jiyu lantas menyeretnya ke dalam penjara dan menyuruh ia untuk menceritakan semua kebenaran kepada Ayu. Sama seperti Jiyu, Ayu juga tidak menyangka ini semua perbuatan Yan Lu yang sudah bekerja untuk Xiao Er. Dan pada akhirnya ia juga dikhianati. Untuk menebus kesalahannya, di sana Yan Lu berjanji akan membantu mereka menghadapi dan mengalahkan Xiao Er. Akhirnya kesalahpahaman di antara mereka berdua pun telah selesai. Jiyu dan Ayu saling meminta maaf satu sama lain. Saat ini, Jiyu bersumpah akan membunuh Xiao Er untuk membalaskan dendam mereka dan tidak akan membiarkannya menjadi penguasa 3 alam. Di waktu bersamaan, Xiao Er berhasil menyerap kekuatan dari ketiga batu spiritual dan memiliki kekuatan sangat besar. Dengan kekuatannya saat ini, sudah cukup untuk membunuh Kaisar Dewa dan membuatnya menjadi penguasa ketiga alam. Siapa sangka, Xiao Er nama aslinya adalah Aohan. Ia adalah dewa kuno agung. Tidak sampai di situ, bunga pelayan setianya di sana juga ia habisi dengan menyerap semua kultivasinya. 恭迎古神傲狠，回归尊主仙。服侍了我这么多年，我才是三。 Singkat cerita, gurunya Yan Lu ternyata hidup kembali. Ia merupakan seorang dewi perang dari alam langit yang bernama King Wei. Yan Lu menjadi sangat senang melihat sang guru bangkit dari kematian. Sesaat, King Wei merasakan kekuatan ketiga batu spiritual telah dibangkitkan oleh Dewa Agung Aohan. Ternyata 300 tahun yang lalu, King Wei terlibat pertarungan dengan Aohan. Karena di kala itu, Aohan mengkhianati alam langit. King Wei berhasil menghancurkan semua kultivasi milik Aohan. Namun sayangnya, ia juga mati di dalam pertarungan tersebut. Saat ini, mereka harus segera menghentikannya sebelum Aohan benar-benar menjadi penguasa ketiga alam. 是傲狠，他回来。 Yan Lu membawa sang guru untuk dipertemukan kepada mereka. Hal itu membuat Ayu sangat terkejut karena mengira King Wei adalah adiknya. Di sanalah Yan Lu menjelaskan semuanya. King Wei adalah seorang dewi perang dari alam langit. Gurunya yang berhasil ia hidupkan kembali. Di sana Dewi King Wei merasakan kesedihan di hati Ayu yang telah kehilangan adiknya. Akhirnya mereka berempat sepakat untuk bekerja sama dalam menghentikan Xiao Er sebelum ketiga alam menjadi hancur karenanya. 这一次，我们一起守护苍。 Setelah itu, Jiyu mengajak King Wei mengobrol 4 mata. Ternyata sebelumnya, Jiyu telah diberikan batu spiritual keempat oleh Kaisar Dewa, yang dimana batu spiritual keempat memiliki kekuatan untuk menghancurkan ketiga batu spiritual yang dimiliki oleh Aohan alias Xiao Er. Mendengarkan itu, King Wei menjawab apabila ia melakukannya, sama saja ia melakukan bunuh diri. Jiyu berkata, apapun akan ia lakukan demi keselamatan ketiga alam. Ia pun meminta King Wei untuk menjaga Ayu apabila ia sudah tidak ada. Keesokan harinya, Jiyu bersama Ayu melangsungkan pernikahan. Setelah resmi menjadi sepasang suami istri, Ayu diangkat menjadi istri Raja Iblis. Semua pasukan iblis lantas memberikan selamat kepada mereka berdua. 就喊我魔。 我的魔尊大人。 Singkatnya mereka berempat datang menemui Aohan alias Xiao Er. Pertarungan pun terjadi, Aohan begitu sangat kuat, mereka berempat bahkan sulit menghadapinya. Di sana Yan Lu menjadi korban demi melindungi sang guru.
掉你们几个蝼蚁！ Karena tidak ada jalan lain, Jiyu terpaksa menggunakan batu spiritual keempat. Hanya dengan cara itu, ia bisa menghancurkan kekuatan dari ketiga batu spiritual milik Aohan. Tentu saja Aohan tidak menyangka Jiyu memiliki batu spiritual keempat. Alhasil, Aohan berhasil dibinasakan. Diiringi, Jiyu juga ikut tewas terbunuh. Hal tersebut membuat Ayu sangat bersedih. Baru saja ia menikah dengannya, namun kali ini ia kehilangan Jiyu untuk selama-lamanya. 四方灵石陨灭，傲恨才能让敖结一散。 Singkat cerita, Ayu sujud memohon bantuan kepada Kaisar Dewa yang datang ke sana dan kebetulan sedang mengumpulkan energi kultivasi milik Aohan yang tersebar di berbagai tempat. Ayu meminta supaya Jiyu bisa dihidupkan kembali. Meski ia harus mengorbankan nyawanya sendiri, ia akan melakukannya. Kaisar Dewa menjawab, masih ada satu cara dan menyuruh Ayu untuk pergi ke sungai pemutus takdir dalam menemukan sisa-sisa jiwa milik Jiyu yang ada di sana. Namun tempat itu sangat dingin yang nantinya bisa membuatnya mati. Mendengarkan itu, Ayu segera pergi ke sana, tidak peduli apapun rintangannya. Setelah tiba di sungai pemutus takdir, tubuhnya terluka parah akibat serangan udara dingin di tempat tersebut. Meski begitu, Ayu terus melangkah maju ke depan tanpa menyerah. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan sisa jiwa milik Jiyu yang ada di sana. Sayangnya, ia masih belum cukup kuat untuk mengambil jiwa tersebut. Dari kejauhan, Kaisar Dewa sedang melihatnya untuk memastikan ia selamat. Lalu kemudian Ayu dibawa pulang oleh Kaisar Dewa untuk diobati karena ia pingsan di tengah jalan. Setelah bangun, Ayu segera keluar untuk kembali ke sungai pemutus takdir. Kaisar Dewa menghentikannya dan meminta ia mengikhlaskan kematian Jiyu. 好好活着吧。 怎么不说话？喂！愿君心，那是一山盟海誓。江景怀， 阿鱼， Ayu hanya bisa menangis sambil mengingat kembali kenangan ia bersama Jiyu. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.